kita memulai pelajaran, sebagaimana biasanya, kita akan berdoa bersama-sama agar ilmu yang akan Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan mudah. Ayo untuk ketua kelasnya, silakan maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baiklah, Ibu akan absen kehadiran dulu ya sebelum kita mulai belajar. Ahmad Jumadil Kubro. Hadir, Bu. Cila Aurel Endriani. Hadir, Bu. Faktan Gani Alkarim. Hadir, Bu. Nurjihan Septiani Raida. Hadir, Bu. Raisan Najiha Fazila. Hadir, Bu. Sinando Rizky Handani. Hadir, Bu. Muhammad Alfanizi. Hadir, Bu. Rama Aditya. Hadir, Bu. Anugrah Rendi Saputra. Hadir, Bu. Sapril Heldi Guna. Hadir, Bu. Afif Adnan Sadat. Hadir, Bu. Ya, Afif ini tidur terus dari tadi. Ayo bangun ya anak. Kita seperti biasanya sebelum belajar, kita akan membacakan suratan pendek. Kali ini kita akan membacakan surat Al-Falaq. Ayo kita bacakan bersama-sama. Sebelum kita mulai mempelajari materi kita yaitu ayo belajar tayamum, Ibu ingin sedikit menanyakan materi yang sudah lalu. Waktu itu kita pernah membahas pengertian berwudu. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian berwudu? Boleh tunjuk jari. Aisyah? Pengertian wudu adalah membersihkan najis atau kotoran. Ya, najis atau kotoran bisa juga. Kemudian untuk syarat sahnya berwudu, apa yang masih ingat? Islam dan pamit. Ya, Dan pamit. tamyiz ya, nggak apa-apa mau tamyiz boleh, tamyiz juga boleh. Yang lain? Membersihkan haid dan nifas. Membersihkan haid dan nifas ya, tidak apa-apa. Yaitu ya tadi ya sudah disebutkan oleh teman-temannya. Di rumah tolong dibaca lagi nak. Dibaca dan dibaca supaya selalu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kalau kita mau sholat. Karena kalau mau sholat kita harus berwudu. Nah baik, untuk selanjutnya kita akan membahas ayo belajar tayamum. Nah kalau tayamum ini adalah pengganti daripada wudu. Kita boleh bertayamum kalau apa? Kalau nggak ada air. Iya, kalau tidak ada air. Nah, di sini sebelum kita memasuki materi tayamum, nah Ibu berharap nanti setelah menyimak atau membaca media pembelajaran animasi, anak-anakku sekalian dapat menyebutkan pengertian tayamum. Apa yang disebut dengan tayamum
bertayamum dengan berwudu. Kalau berwudu itu menggunakan air, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kalau tayamum ini menggunakan apa? Debu yang suci. Menggunakan debu yang Suci. suci. Ya, ayo silakan. Kalau debu dipakai untuk 2 kali bersuci, boleh tidak, Bu? Oh ya, Cila bertanya, kalau debu untuk bersuci 2 kali boleh atau tidak? Coba Ibu mau tanya dulu di sini. Kira-kira boleh atau tidak? Boleh. Sini boleh. Yang sini boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi debu yang kita gunakan untuk bersuci hanya dipakai untuk satu kali. Tidak boleh digunakan 2 kali bersuci. Ya Cila? Paham? Baiklah. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian tayamum. Sekarang faktor-faktor penyebab tayamum. Jadi ada sebabnya kita bertayamum ya. Yang pertama, tidak ada air. Jadi kita sudah cari nih kemana-mana, sudah cari air tapi nggak dapat. Itu boleh bertayamum. Kemudian sedang sakit, Bu. Kalau sedang sakit memang nggak boleh, Bu. Kita bisa harus tayamum. Ada yang kalau kita terkena air mungkin akan menggigil. Boleh, karena dia sedang sakit. Ini kita lihat sedang sakitnya ya. Boleh dia tayamum. Tayamumnya di mana? Bisa dia di kasur atau di tembok kalau sedang sakit. Yang ketiga, dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Biasanya yang sering terjadi itu kalau orang sedang di dalam kendaraan ya, di dalam mobil. Kok sudah masuk waktu sholat? Waduh, waktu sholat sudah datang. Kita belum berhenti, tidak menemukan air. Kita boleh langsung tayamum di jok mobil itu. Tangannya kita tempelkan, ya. Kemudian kita begini 3 kali, baru kita pakai. Dan itu hanya untuk satu kali. Jadi faktor atau penyebab tayamum itu ada berapa nih? 3. Apa saja? 3 air, susah hamil, perjalanan, hamil, dan sudah makan air. Ya, jadi penyebabnya ada di 3. Nah, sekarang boleh Nak, silakan dicatat. Silakan dicatat ya supaya nanti kalian enak menghafalnya. Oh, ini faktor-faktor nih penyebab tayamum. Catat dulu. Nah, sekarang kita membahas syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama yaitu sudah masuk sholat. Syarat yang pertama sudah masuk sholat, kita tidak menemukan air, boleh bertayamum. Kemudian yang kedua, sudah berusaha mencari air, tidak dapat, boleh bertayamum. Sudah cari sana sini nggak dapat air, boleh kita bertayamum. Yang ketiga, sedang berhalangan. Berhalangan ini bukan berhalangan apa-apa ya, tetapi sakit. Sakitnya itu nggak boleh kena air, boleh juga kita bertayamum. Yang keempat, menggunakan debu. Jadi syarat pertama itu malah menggunakan debu kalau tayamum, karena tidak menggunakan air. Boleh menggunakan debu kalau tidak menemukan air. Nah, sekarang kita lihat video animasi ke depan. Sekarang kita akan berlanjut ke rukun tayamum. Setelah tadi kita membahas sebab-sebab tayamum, syarat tayamum, sekarang rukun tayamum. Yang pertama adalah niat. Ini adalah niat kita bertayamum. Coba sekarang dibaca sama-sama niatnya. Ayo. Ya, ini adalah niat bertayamum. Dihafalkan ya, ini nanti kita maju satu-satu untuk membacakan niat tayamum. Niat sekarang yang kedua, mengusap muka dengan debu atau tangan yang suci. Lihat caranya ke depan ya. Ini semisal batu atau tembok lah. Tangannya kita sentuhkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini sudah ada
sudah kita tempelkan debu. Ditepungkan 1, 2, 3. Kemudian diusapkan ke muka. Sini. Nah, yang ketiganya kita tempelkan lagi, tapi jangan di tempat yang tadi ya. Menempelkan tangannya jangan tempat yang tadi, kita pindah. Kita tempelkan. Setelah itu kita tepungkan lagi 1, 2, 3. Kita usapkan ke tangan, sama dengan kita berwudu dengan air sampai ke siku. Ambil lagi untuk yang tangan sebelahnya. Ganti lagi sampai 3 kali, baru kita usapkan sampai ke siku. Selesai. Nah, jadi kalau bertayamum itu hanya muka dengan kedua tangan. Tapi sama aturannya, dari ujung jari-jari sampai ke siku. Ibu akan bagi kelompok untuk berdiskusi ya, menjadi 3 kelompok seperti biasanya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1, ayo siapkan bukunya untuk siap berdiskusi. Itu menjelaskan tentang pengertian tayamum. Kemudian untuk kelompok 2 ini menyebutkan syarat-syarat tayamum. Yang nomor 3 mendemonstrasikan rukun tayamum atau praktek nanti ya. Nanti dipraktekkan. Ayo sekarang mulai dikerjakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, silakan siapa yang akan mempresentasikan? Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kamus tentang pengertian tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu. Ya, itu tadi presentasi pengertian tayamum dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan tidak tentang pengertian tayamum? Ayo, siapa yang mau bertanya? Boleh nih, tadi temanmu menawarkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan sama temannya. Sudah cukup katanya, sudah ngerti semua. Kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami yaitu tentang syarat pertama, sudah masuk waktu sholat. Kedua, sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukannya. Dan ketiga, sedang tidak boleh menggunakan air seperti sakit. Yang keempat, menggunakan debu atau tanah yang suci. Yang mau ditanyakan tentang syarat-syarat tayamum. Saya mau bertanya dari kelompok 3, seperti apa debu yang suci? Ayo Raisa dijawab. Kelompok 3 bertanya, katanya seperti apa sih debu yang suci itu? Debu yang suci dari najis dan kotoran. Ya. Jadi yang dijawab oleh temanmu tadi sudah paham? Jadi debunya itu bersih daripada najis dan kotoran. Nah, untuk kelompok 3, siapa yang akan mewakili untuk mendemonstrasikannya? Ayo Cila. Saya dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan rukun tayamum. Nawaitu tayamum istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Demonstrasi tadi yang sudah dipraktekkan sama teman kita Cila, ada nggak yang kira-kira Bu itu salah, oh Bu itu benar, atau Bu sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Kelompok 2 cukup, kelompok 1 sudah cukup, berarti sudah mengerti ya. Nah itu berarti sudah paham semua. Dari kelompok Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD. Seperti biasanya
Di lembar ini ada soal-soal ya yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap. Akan dikerjakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ini sudah memahami semua. Jadi pengertiannya sudah bisa, syaratnya pun sudah bisa, mempraktekannya pun sudah bisa. Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi